Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita berjumpa untuk belajar bersama dan sama-sama belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan pesantren di Indonesia. Tentu ya, salah satu ciri khas Indonesia adalah pesantren. Baik, KD kita adalah menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah di Indonesia ya. Berbicara masalah pesantren nih, tentu ada dua aspek yang harus kita fokus nih. Yang pertama, pesantren dilihat dari aspek sejarah dan kelembagaannya. Kemudian yang kedua, pesantren dilihat dari aspek fungsi dan peranannya. Jadi kalau secara kelembagaan sih, misalnya bentuknya apa sih lembaga pesantren itu, misalnya pondok gitu kan. Kemudian sejarahnya seperti apa, awal kemunculannya. Nah, kalau pesantren dilihat dari aspek fungsi dan peranannya, berarti berperan sebagai apa sih ya? Eksistensi pesantren itu ada peranannya seperti apa, fungsinya seperti apa. Itu yang akan kita bahas, dua hal itu ya. Baik, kita masuk ke sejarah dan kelembagaan pesantren ya. Banyak versi sebenarnya, banyak referensi. Salah satu yang disampaikan di sini adalah bahwa pesantren awalnya merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal. Ingat, berarti pesantren tidak bisa pisah juga dengan awal perkembangan Islam di Nusantara, di Indonesia kan. Sehingga ketika sudah menguat masyarakat Indonesia, dari aspek kuantitasnya sudah banyak, kemudian ada komunitas-komunitas muslim, kemudian didirikan tempat untuk mendidik dan mengkadernya. Nah, itu nanti muncul pesantren. Nah, pada awalnya memang sistem pendidikan lokal ini berasal juga dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kala itu lembaga lokal berupa padepokan tuh. Jadi ada namanya padepokan dan dukuh ya. Banyak didirikan untuk mendidik para cantrik gitu ya. Cantrik itu ya orang yang mengikuti gurunya, orang yang menjadi murid gitu kan. Orang yang dididik, orang yang dikader saat itu namanya cantrik. Maka ada yang mengatakan bahwa santri berasal juga dari kata cantrik. Nah, dengan adanya proses dakwah oleh Wali Songo, nah padepokan-padepokan itu diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi akulturasi itu begini, ada dua budaya yang sama-sama kuat, kemudian tidak saling melebur gitu ya, tidak saling mengalahkan, tapi ada akulturasi. Jadi dua-duanya masih ada. Jadi nilai Islamnya muncul, nilai Islamnya ada, tapi juga misalnya padepokannya tetap ada. Nah, materi yang diajarkan pun diganti. Jadi materinya yang diajarkan diganti menjadi ilmu-ilmu yang menempatkan Islam. Seiring dengan semakin meluasnya ajaran Islam, padepokan tadi berganti nama menjadi pesantren. Nah, kemudian kita lihat lagi sejarah pesantren. Nah, pesantren itu mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid yang belajar di pesantren. Maka ada juga yang mengatakan bahwa pesantren itu berawal dari pesantrian, ya, disingkat jadi pesantren gitu ya. Maka akar katanya kan pesantren itu santri. Nah, karena banyaknya santri yang mukim di situ ya, artinya mukim itu ya nginap untuk thalabul ilmi, maka disebut dengan kumpulan para santri menjadi pesantrian atau pesantren. Nah, kemudian santri itu sendiri ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwa diadaptasi itu diambil ya dari istilah sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci. Kemudian pendapat lain juga dari bahasa Jawa yaitu cantrik, yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun dia pergi. Ya, adanya perbedaan-perbedaan istilah ini tidak menjadi soal ya, bukan menjadi
yang harus diperdebatkan. Yang jelas bahwa memang pesantren itu banyaknya perkumpulan santri atau pesantrian, maka disebut dengan pesantren. Lanjut, ini jadi kalau begitu ya, pesantren setidaknya punya 3 unsur, yaitu santri, kiai atau guru, dan asrama atau pondok. Tapi mungkin di antara kita pun banyak yang memahami bahwa pesantren itu ya bangunan fisiknya disebut dengan pesantren gitu. Sehingga lu tanya, apa itu pesantren? Tuh, itu gedung pesantren. Padahal sebenarnya pesantren itu 3 unsur ya, yang tidak boleh dan tidak bisa pisah nih, santri, kiai, dan juga pondoknya. Nah, biasanya pondok itu bermula dari seorang kiai yang menetap di satu tempat. Kemudian datang para santri yang hendak belajar berbagai ilmu agama kepadanya. Jadi memang ilmu itu didatangi gitu, bukan ilmu yang datang. Tapi ilmu atau sang kiai didatangi oleh orang-orang yang akan menuntut ilmu, atau dikatakan didatangi oleh para calon santrinya. Nah, kemudian dilihat dari perkembangannya, pesantren itu kan ada beberapa model ya. Ada pondok pesantren dengan pendidikan khusus, materi kepesantrenan saja, ya, membedah tentang Al-Quran, kitab-kitab ya, tanpa mempelajari ilmu pengetahuan yang umumnya. Ada pondok yang seperti itu ya. Tapi di perkembangan berikutnya, pondok pesantren itu juga memadukan pola pendidikan kepesantrenan dan sekolah atau madrasah secara formal ya. Sehingga di samping para santri ngaji, juga para santri bersekolah ya, di sekolah atau di madrasah yang didirikan dan memang secara yayasan bersatu dengan pondok pesantren itu, dan kurikulumnya juga dipakai kurikulum secara nasional dan formal. Maka di pondok pesantren seperti itu ya, santri belajar ilmu agama juga ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Ini dalam perkembangan pesantren berikutnya, terutama di pesantren di zaman sekarang ini ya, sudah sangat banyak ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu tentang bentuk-bentuk pesantren yang seperti itu dari aspek nama-namanya ya. Nah kemudian kita lanjut nih, sekarang fungsi pesantren. Yang pertama, ia berfungsi sebagai transmisi ilmu pengetahuan. Transmisi itu ya menyebarkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu yang ada di pondok pesantren dari sang kiai disebarkan kepada siapa? Kepada santri-santri yang mondok di situ. Nanti pada gilirannya setelah beberapa tahun atau puluh tahun kemudian, maka si santri tersebut menjadi kiai kembali gitu, misalnya lulus kemudian menyebarkan kembali ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren. Maka pesantren berfungsi yang pertama sebagai transmisi ilmu pengetahuan, jadi penyebar ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama ya. Walaupun di zaman ini tadi dikatakan bahwa pesantren memang sudah ada yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah kemudian yang kedua, fungsinya sebagai pemelihara tradisi Islam. Jadi memelihara tradisi Islam. Tradisi di sini tentu tentang akhlak, kemudian tentang sumber-sumber keislaman seperti Al-Quran ya, hadis, kitab-kitab para ulama klasik ya, para ulama yang mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Dipelihara tradisi tersebut, dipelajari di pondok pesantren. Maka istilahnya sebagai memelihara tradisi Islam gitu ya. Nah kemudian fungsi yang lain sebagai tempat kaderisasi atau pembinaan calon ulama. Santri-santri yang mondok di pondok pesantren tentu dia thalabul ilmi ya, menuntut ilmu ya, sekaligus juga dia dikader gitu, dikader, jadi dibina sebagai calon ulama, calon penerus gitu. Maka banyak sekali nanti yang keluar dari atau lulusan dari pondok juga membuat pondok kembali, dia menjadi seorang ulama. Jadi kaderisasi itu ada di pondok pesantren ya,
seorang ulama, seorang kiai mengkader lagi generasi berikutnya sebagai calon ulama dan calon kiai tentunya. Nah, jadi ini fungsi pesantren secara umum ya, secara umum. Sepertinya sudah cukup lah. Tinggal dicari, silakan referensi lain dilengkapi supaya lebih lengkap lagi bagaimana sejarah dan perkembangan dan juga peran pesantren di Indonesia. Begitu ya, terima kasih. Belajarlah sejarah supaya cerdas belajar dari sejarah. Tetap semangat dan tetap untuk bisa menuntut ilmu dengan bahagia, karena orang yang bahagia tentu dia akan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.